Bab 11 tentang ketentuan pidana, persisnya pada pasal 75 Undang-Undang 24 tahun 2007, disebutkan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana, sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 3, dan yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana kurungan penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 6 tahun, denda minimal 300 juta, maksimal 2 miliar. Kalau kemudian itu mengakibatkan timbulnya kehilangan harta benda, pidana minimal 6 tahun, paling lama 8 tahun, denda minimal 600 juta, paling banyak 3 miliar rupiah. Tapi kemudian bila membuat nyawa orang atau seseorang atau kumpulan orang melayang gara-gara itu, pidananya 8 hingga 10 tahun dengan denda setidaknya 3 hingga 6 miliar. Ini sudah serius. Tapi kenapa kemudian masih ada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang membandel, masih membangun di daerah-daerah rawan bencana, Pak Yakub? Ya, mungkin itu masalah penegakan hukum yang harus dikuatkan. Yang kedua ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang berperan di situ. Sehingga walaupun sudah tahu bahwa daerah situ ada ancaman bencananya, tapi itu kemudian dilalaikan. Nah, kalau saya sih, karena saya bergerak di sektor pendidikan ya, di antaranya sekolah itu menjadi bagian yang kurang diperhatikan. Artinya letak bangunan sekolah dilihat dari sisi tata ruang itu harusnya ada suatu upaya yang diperhatikan. Karena sebagian dari korban bencana itu adalah anak-anak sekolah. Nah, kalau secara tata ruang aja letak sekolah itu tidak dipahami dari sisi arah kerawanan bencananya. Mau gimana proses mitigasinya? Proses mitigasinya kan seperti itu. Jadi kalau dari sisi tata ruang khususnya tentang zonasi aman bencana ya, saya melihatnya ini harus dibagi 3 Jawa Barat ini. Apa saja itu? Yaitu Jawa Barat bagian utara, di mana di sana ada potensinya banjir. Jawa Barat bagian tengah, di situ ada erupsi gunung api, ada gempa bumi, dan ada gerakan tanah. Nah, Jawa Barat Selatan secara tata ruang adalah didesain atau ancaman tertinggi adalah gempa bumi dan tsunami. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah yang berada di 3 zonasi itu, maka pendidikan mitigasinya juga harus berbeda-beda. Jadi tidak harus semua sekolah itu sama pendidikan mitigasinya. Jadi sesuai dengan karakteristik dari wilayahnya. Kalau kita menyinggung soal tata ruang itu tadi untuk 3 daerah, utara, tengah, selatan, sudah berjalan semestinya kah atau hal apa yang mungkin jadi concern Anda tentang tata ruang ini? Ya, artinya tata ruang penggunaan lahan untuk pembangunan harusnya mengacu pada kerentanan geologinya, ancaman geologinya dari aspek kebencanaan. Itu yang menjadi soal vulnerability itu tadi ya? Ya, itu menjadi bagian yang kita sebut sebagai kerentanan, kerentanan lingkungan. Itu juga harus diperhatikan. Ya, sebetulnya teknologi ya mampu ya, bagus ya untuk mengatasi kendala-kendala tadi. Tapi kan ini kan mahal. Bangunan yang dirancang tahan gempa atau building code itu kan biayanya sekian kali lipat dengan bangunan yang biasa. Nah, ini kan masyarakat pasti berat. Jadi untuk membangun tahan gempa itu biayanya sangat mahal. Itu akan duit lagi. Iya, pasti kendala sangat berat di situ. Nah, inilah yang perlu dicari solusinya agar tata ruang yang tersedia itu disesuaikan. Misalkan untuk daerah yang memiliki kemungkinan likuifaksi akibat gempa bumi, seperti yang di Palu itu, tidak dibangun bangunan berlantai tinggi ya. Mungkin cukup 1 atau 2 lantai saja. Karena itu sangat berisiko ketika membangun apartemen ataupun hotel yang bertingkat sekian. Karena kesempatan untuk menyelamatkan diri menjadi terbatas kan gitu. Apalagi kalau di situ ada kemungkinan likuifaksi. Nah, itu harus diperhatikan betul tata ruangnya. Belum lagi alarm bencana golden time untuk menyelamatkan diri pun terbilang sangat singkat, bahkan kurang dari 10 menit bahkan bisa disebut begitu. Iya, kurang dari 10 menit. Ya, apalagi kalau bangunan berlantai sekian, nggak mungkin kita bisa turun ke lantai bawah. Kan tidak mungkin lagi. Kalau lantai 1 kita masih mungkin bisa lari cepat. Tapi di lantai 5 ke atas dan lift tidak mungkin digunakan, nggak mungkin lagi. Keselamatan diri kita untuk menyelamatkan di sana juga. Hanya waktunya terbatas sekian menit di tempat tersebut gitu. Ini yang harus diperhatikan gitu. Kalau dari Pak Agus memperhatikan soal tata ruang ini kan satu-satunya masalah kenapa kemudian banyak korban berjatuhan gara-gara bencana? Iya. Pertama kita kan dengan peta yang sudah kita publikasi, kita kan harus memahami tentang potensi bahaya gempa. Gempa itu apa sih? Paling gampang kan kena guncangan. Ya. Satu, yang kedua kalau dia di jalur patahan, memang nggak boleh dibangun di situ. Nah, kalau kena guncangan, bahwa solusi satu-satunya ketika kita nggak bisa memprediksi adalah kita melakukan
membuat peta wilayah guncangannya berapa di satu wilayah, kemudian bangunannya harus sesuai dengan sana, dengan guncangan. Satu solusi selesai. Nanti berikutnya baru kita tentang evakuasi dan sebagainya, itu persoalan berikutnya. Terus kalau mau tsunami, ini kan persoalan power dari gelombang tsunami sendiri. Nah, bagaimana di daerah pantai ini bisa kita minimalkan dengan cara umpamanya kalau pakai bangunan tahan gelombang tsunami itu mahal sekali kayak di Jepang. Ya, kita kembali ke alam aja lagi. Kita bagi wilayah itu yang paling depan berhadapan itu dengan kita tanam pohon. Jadi minimal daerah itu indah, bisa dimanfaatkan, juga sekaligus bisa melindungi ketika nanti terjadi tsunami. Kalau gunung api, karena ini persoalan api, ya jauhi gunungnya. Itu satu konsepnya, titik. Tidak boleh ada tawar-menawar kalau gunung api. Alasan ekonomi pun nggak bisa jadi soal untuk itu ya? Bisa, asal memahami karakter gunungnya, kapan mau meletus atau tidak meletus, seperti kasus Gunung Kelut. Membangun kawasan wisata ketika gunungnya meningkat, pada saat 2014, mereka siap untuk menerima resiko kerugian dan menghindar sebelum terjadi letusan. Jadi untuk gunung api probabilitasnya masih bisa kita perkirakan. Terus kemudian kalau kita bicara gerakan tanah, nah ini persoalannya spesial. Daerah perbukitan dengan kemiringan itu ada potensi terjadinya gerakan tanah. Artinya titiknya banyak sekali, luas sekali. Sekarang wilayah-wilayah perbukitan itu kalau kita tempatkan pemukiman, tata guna lahannya yang tidak tepat, sawah di atas, rumah di bawah, nah seperti gitu contohnya, hutannya hilang. Nah ini kan membuat daerah itu rentan longsor. Jadi yang untuk penting menahan gerakan tanah itu juga susah kan? Ya, artinya ada solusinya, karena ini adalah persoalan air berjalan di muka bumi dari atas turun ke bawah, maka air itu harus ditahan melalui pohon-pohon yang ada, ya kan? Dengan cara paling murah meriah, kita atur ruangnya. Kemudian kita kurangi kecepatan air bergerak di daerah lereng. Jadi kalau umpamanya di daerah pemukiman, kita alihkan air tidak bergerak ke lokasi pemukiman dari atas lereng. Jadi artinya bahwa memahami potensi bahayanya, berarti bagaimana kita bisa mengantisipasi ancamannya. Nah, ini kita sediakan peta kawasan rawan bencana sebagai panduan. Oke, kita akan coba terima telepon dulu yang sudah bergabung saat ini di iNews Jabar dengan Abah Udud. Abah Udud, selamat pagi Abah. Selamat siang ya. Halo Abah Udud, selamat pagi. Masalah tata ruang, itu kan tugas Bapeda. Nah, kemudian kalau lingkungan itu tugas Sekti Lingkungan. Kalau masalah tata ruang, saya kira cukup bagus. Karena kita tidak tahu lempengan-lempengan yang patah sasarannya kemana. Nah, yang patah ini berapa tebal? Saya sudah dikatakan gitu ya. Nah, itu kan tidak tahu menahan ribuan ton air. Ya itulah harus disiapkan dari sekarang foto dan semua ada kejadian bisa ditangani. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Abah Udud sudah bergabung lewat talian telepon bersama kami di iNews Jabar. Saya beri kesempatan Kang Atep. Kang Atep, perkara bencana yang muncul ini sampai menimbulkan korban jiwa, betulkah karena tata ruang yang tidak terkendali? Atau Anda melihat masalah tata ruang ini se-concern apa begitu teman-teman ACT melihatnya? Dan merespon terkait dengan dampaknya terhadap bencana yang terjadi? Ya, untuk tata ruang, kita yang sudah ke lapangan, betul, tadi sama Pak Agus, Pak ini ya. Jadi untuk masalah pembangunan di titik zona merah, masyarakat masih membangun di sana. Terus dari kekuatan bangunan tersebut adalah yang mengakibatkan jatuhnya korban. Nah, intinya kalau kembali ke mitigasi, kalau misalkan kita gencar-gencar semua stakeholder itu gabung untuk ya segi hukumnya dijalankan, gitu kan, masyarakatnya mengerti bahwa di zona merah ini tidak boleh untuk dibangun. Kalau saling mengerti, insya Allah akan selesai permasalahannya. Kalau misalkan sebagian itu terus membandal, ini lalai dari segi segi hukumnya, maka akan terus terjadi. Pidananya serius juga ya. Iya. Kan? Tapi kalau misalnya semuanya mengerti dengan hukum dan pelaturan itu, maka tidak ada yang namanya permasalahan korban jiwa juga. Sekarang soalnya penegakan hukumnya begitu kalau menurut Anda? Kalau misalkan penegak hukumnya misalkan kita betul-betul serius, terus masyarakat itu mengerti, tidak membandal, saling mengerti lah antara masyarakat dan tadi pemerintah dengan peraturan itu, insya Allah tidak akan mengakibatkan
korban-korban jiwa gitu. Kalau menurut pandangan dari teman-teman Badan Geologi atau dari PVMBG, Pak, ini perkara betul-betul soal hukum atau bagaimana sebetulnya untuk mengejawantahkan aturan ini begitu? Oke, sebenarnya simpel aja bahwa begini, saya katakan simpel gini. Sekarang kita di Indonesia yang dikenal sebagai supermarket bencana, rawan bencana, iya kan? Ring of fire. Kemudian berikutnya lagi kita sudah punya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Nah, persoalannya kan aturan ini juga baru 2007 kita publikasi setelah kasus Aceh, Aceh. Artinya untuk persoalan penegakan hukum, memberi kesadaran dan sebagainya ini butuh waktu. Butuh waktu dan salah satu tugas yang paling utama adalah kita dorong Kementerian ATR, Tata Ruang, untuk bisa membuat pedoman yang menjadi suatu acuan sehingga penegakan hukum bisa dilakukan. Pertama, ya kita buat acuan dulu wilayah mana yang bisa dikembangkan dengan syarat atau tidak bisa dikembangkan. Nah, itu nanti kembali lagi pada pemerintahnya nanti, ya. Dan artinya apa? Artinya bahwa penegakan hukum itu bukan untuk saat ini masih terlalu, saya mengatakan masih terlalu sulit karena kita sudah ada masyarakat existing yang tinggal di rawan bencana, menetap di sana dan juga memiliki sertifikat hak milik. Nah, ini kan persoalan dan itu dikeluarkan pula. Nah, jadi artinya bahwa ini masih perlu waktu untuk memberi kesadaran baik di pihak pengambil keputusan yaitu pemerintah sendiri maupun di masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan lagi usai jeda, termasuk kita akan singgung soal simulasi bencana. Ini yang juga jadi concern kita semua. Kalau masalah aturan, kita berharap ini peraturan harus ditegakkan dari semua pihak. Yang paling simpel saja dulu, masalah simulasi bencana ini. Mau simulasi gempa, banjir, longsor, dan sebagainya. Kami lanjutkan usai jeda.